nama saya Firda Fauzia. Saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang saya pelajari selama tuton mata kuliah Teknologi Pendidikan Jarak Jauh berlangsung. Oke, yang pertama ada sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950 dan konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018. Sejarah singkat dan praktek teknologi pendidikan pada tahun 1950-an. Secara kronologis, berbagai media digunakan mulai dari yang sederhana sampai pada yang canggih. Pada awal tahun 1900-an, pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audio visual. Kemudian, pembelajaran menggunakan secara masif radio dan televisi pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Pada tahun 1960-an, pembelajaran mulai menggunakan teaching machine dan 10 tahun kemudian muncul penerapan desain pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih sistematik dan sistemik. Pada tahun 1990-an, berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dan munculnya teknologi komunikasi yang lebih canggih mengantarkan pada munculnya e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Kemudian, konsep dasar teknologi pendidikan dari tahun 1963 sampai 2018. Konsep dasar teknologi pendidikan mengalami perkembangan dinamis dari waktu ke waktu, dipengaruhi oleh yang pertama, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi mempengaruhi penggunaan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, penggunaan teknologi lama dan baru. Teknologi lama tetap digunakan dan diperkaya dengan teknologi yang baru. Yang ketiga, perubahan istilah. Istilah teknologi pendidikan berubah-ubah, menunjukkan dinamika pemikiran para pakar dan pencarian konsep yang lebih mantap. Perubahan ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan terus berkembang dan mencari bentuk yang lebih stabil sebagai ilmu pengetahuan. Materi dari modul 2 ada konsep dasar dan ciri pokok pendidikan jarak jauh dan teori pendidikan jarak jauh. Konsep dasar pendidikan jarak jauh berkembang dan berubah-ubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor seperti kemajuan teknologi, perubahan aksesibilitas teknologi, variasi kebutuhan pendidikan, jumlah peserta didik yang meningkat. Pembelajaran jarak jauh memiliki ciri-ciri keterpisahan antara pengajar dan peserta didik, penggunaan media untuk menyatukan pengajar dan peserta didik, kesempatan komunikasi dua arah, dan praktek individualisasi pembelajaran. Perkembangan pendidikan jarak jauh juga dipengaruhi oleh penggunaan media yang beragam, keterpisahan antar pengajar dan peserta didik, penggunaan teknologi untuk menjembatani jarak, dan individualisasi pembelajaran. Perkembangan pendidikan jarak jauh juga terkait dengan perkembangan teknologi pendidikan dan organisasi pendidikan. Masa depan pendidikan jarak jauh akan dipengaruhi oleh pengintegrasian teknologi baru dan perubahan dalam masyarakat, politik, ekonomi, dan teknologi. Teori pendidikan jarak jauh terdiri dari 6 teori yang menjadi dasar dalam pendidikan jarak jauh, yaitu yang pertama, teori kemandirian dan otonomi. Peserta didik dapat belajar mandiri tanpa tergantung pada kehadiran pengajar. Yang kedua, teori industrialisasi pembelajaran. Pendidikan jarak jauh memerlukan pengembangan dan pengelolaan yang sistematis dan efisien. Yang ketiga, teori interaksi dan komunikasi. Interaksi dan komunikasi yang efektif dapat meningkatkan efektivitas dan kesenangan belajar pembelajaran jarak jauh. Yang keempat, teori belajar orang dewasa. Pendidikan jarak jauh dapat dipadukan dengan kebutuhan belajar orang dewasa. Yang kelima, sintesa teori pendidikan jarak jauh. Semua teori pendidikan jarak jauh dapat dipadukan untuk membuat pendidikan jarak jauh berfungsi secara maksimal.
Yang keenam, teori ekuivalensi. Setiap peserta didik pendidikan jarak jauh mendapat kesempatan layanan belajar yang sama dan hasil belajar yang sama. Keenam teori ini menjadi dasar dalam pendidikan jarak jauh untuk memfasilitasi peserta didik memperoleh kesempatan pendidikan dengan hasil yang maksimal. Modul 3. Alasan utama diperlukannya pendidikan jarak jauh adalah pemerataan pendidikan. Pendidikan jarak jauh digunakan untuk memperluas daya tampung pendidikan tatap muka dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang lebih luas, terutama di negara-negara berkembang. Faktor-faktor yang memotivasi penyelenggaraan pendidikan jarak jauh adalah pertumbuhan teknologi komunikasi yang cepat, perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat, biaya pendidikan jarak jauh yang lebih murah. Keterbatasan pendidikan jarak jauh, keterbatasan tenaga pengajar yang berkualitas, kekhawatiran tentang kualitas pendidikan jarak jauh, tuntutan disiplin belajar yang tinggi, dan besarnya jumlah peserta pendidikan jarak jauh yang drop out, kurangnya kemampuan ekonomi masyarakat. Hambatan dari pendidikan jarak jauh itu komitmen waktu dan dana yang besar, penolakan dari penyelenggara pendidikan, kekurangan visi dan kemampuan strategis, kekurangan kompensasi atau insentif bagi tenaga akademiknya. Variasi pendekatan pembelajaran pada pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, termasuk online learning, e-learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, dan mobile learning. Pendekatan pembelajaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pembelajaran mandiri, pembelajaran berpusat pada pengajar, dan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pendidikan jarak jauh memiliki beberapa terminologi teknis, antara lain adalah pendidikan terbuka jarak jauh. Terbuka bagi siapa saja tanpa batas, latar belakang pendidikan, usia, dan pekerjaan. Yang kedua, modus pembelajaran. Modus pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu modus tunggal dan modus angkat. Yang ketiga, belajar mandiri. Peserta didik belajar secara mandiri tanpa bantuan pihak lain. Yang keempat, orientasi pembelajaran, seperti pembelajaran berorientasi pada pengajar dan pembelajaran berorientasi pada peserta didik dengan keaktifan peserta didik dalam belajar mandiri, berkolaborasi, dan menggunakan teknologi. Di modul kelima ini, kita belajar fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan. Pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan membantu memecahkan masalah pendidikan jarak jauh dengan menganalisis masalah, mengidentifikasi penyebab dan menentukan solusi, mempertimbangkan fungsi setiap komponen dan seluruh sistem pendidikan jarak jauh. Bahan pembelajaran pendidikan jarak jauh memiliki karakteristik. Yang pertama, self-instruksional, pembelajaran mandiri. Yang kedua, penjelasan yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, self-paced learning, pembelajaran yang dapat dilakukan dengan kecepatan sendiri. Yang keempat, self-contained, bahan pembelajaran yang lengkap dan tidak memerlukan sumber lain. Yang kelima, ada bahan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang keenam, interaksi antar peserta didik dan bahan pembelajaran. Yang ketujuh, multimedia computer-based material, penggunaan teknologi multimedia dalam bahan pembelajaran. Yang kedelapan, support by tutorial and study group, dukungan tutorial dan kelompok studi. Karakteristik ini bertujuan untuk memfasilitasi interaksi pembelajaran bagi peserta didik dengan kecepatan belajar dan gaya belajar yang bervariasi. Manajemen pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa prinsip, yaitu pembelajaran berfokus pada peserta didik, penggunaan sumber belajar dalam skala luas, fungsi studi dan praktek etis, penggunaan teknologi dalam pembelajaran jarak jauh, penggunaan teknologi tepat guna. Penerapan prinsip-prinsip ini menjamin pengelolaan pendidikan jarak jauh yang komprehensif, sistematik, efektif, dan efisien. Manajemen pendidikan jarak jauh memungkinkan penggunaan bahan pembelajaran mandiri dengan kemungkinan pertemuan tatap muka untuk kebutuhan akademik dan sosialisasi. Di modul 6, kita belajar penggunaan teknologi pendidikan secara luas, melibat proses sistematik untuk memfasilitasi proses pembelajaran, meningkatkan hasil belajar, meningkatkan kinerja peserta didik.
penggunaan media dalam pembelajaran jarak jauh bervariasi, yaitu menggunakan media cetak, radio, video, televisi, ataupun komputer dan internet. Penggunaan media disesuaikan dengan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur. Penelitian tentang penggunaan media, tidak ada perbedaan hasil belajar antara penggunaan satu media dengan yang lainnya. Penggunaan media secara terkombinasi dapat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran online dapat lebih efektif dengan desain yang sistematik dan kualitas pembelajaran yang baik. Variabel yang banyak diteliti dalam PJJ adalah persepsi dan karakteristik peserta didik dan interaksi pembelajaran. Di modul 7 kita belajar kualitas, kuantitas, dan relevansi pendidikan jarak jauh, juga sistem peluncuran aplikasi pendidikan jarak jauh. Ada 5 model peluncuran pendidikan jarak jauh. Pemilihan model peluncuran disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan setting lingkungan pembelajaran. Pilihan model peluncuran dianggap tepat bila efektif. Keraguan terhadap kualitas pendidikan jarak jauh dapat diatasi dengan pengembangan bahan pembelajaran yang akurat dan terverifikasi, penggunaan berbagai macam media pembelajaran yang efektif, dan peran pendidikan jarak jauh dalam membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Di modul 8 kami belajar tentang pengalaman negara berkembang dan negara maju dalam pendidikan jarak jauh. Di negara berkembang, pendidikan jarak jauh dengan menggunakan teknologi media pendidikan sederhana seperti media cetak. Di negara maju, biasanya menggunakan teknologi pendidikan yang lebih maju dan canggih. Tujuan yang sama adalah memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh pendidikan biasa. Perbedaan utamanya adalah tingkat penggunaan teknologi dan kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan jarak jauh yang lebih cepat dan lebih luas. Desain pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh digunakan untuk mengembangkan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta didik. Ciri pokoknya adalah sistematik dan sistemik. Penilaian hasil belajar dalam pendidikan jarak jauh menggunakan tes acuan patokan yang harus memenuhi 3 kriteria, yaitu validitas, reliabilitas, dan usability. Tujuan pembelajaran yang diharapkan dicapai mengandung 3 kawasan penting, yaitu kognitif, psikomotor, dan afektif. Di modul 10 kita juga belajar tentang sistem pendidikan jarak jauh. Sistem pembelajaran jarak jauh memiliki beberapa subsistem, yaitu subsistem dasar, subsistem utama, dan suprasistem. Juga ada manajemen bahan pembelajaran yang terdiri dari tahap persiapan, tahap pengembangan, tahap reproduksi, dan distribusi. Biaya pendidikan jarak jauh sebelum tahun 2000-an relatif lebih murah bagi peserta didik. Namun biaya pendidikan jarak jauh setelah 2000-an diperkirakan lebih tinggi karena biaya pengembangan bahan pembelajaran multimedia dan infrastruktur teknologi komunikasi. Analisis biaya pendidikan jarak jauh menumbuhkan 4 inspirasi. Di modul 11 ada perencanaan awal dan keberlanjutan pendidikan jarak jauh. Pengambilan keputusan untuk memulai pendidikan jarak jauh memerlukan dukungan politis dan struktur organisasi yang efektif untuk melaksanakan fungsi pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh terdiri dari berbagai subsistem dengan fungsi spesifik. Kemudian di modul 12 kita akan mempelajari pendidikan jarak jauh dan teknologi pendidikan yang akan semakin terkait erat dalam pelaksanaan fungsi pendidikan. Kecenderungan penerapan teknologi pendidikan pada masa yang akan datang, pendidikan jarak jauh perlu dibuat secara bervariasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan variasi akses internet, yaitu konvensional, blended, dan fully online. Pendidikan jarak jauh saat ini memasuki generasi ketiga yang berbasis revolusi industri 4.0. Diharapkan pendidikan jarak jauh pada masa depan akan dikembangkan berbasis revolusi industri 5.0 atau 6.0 untuk membentuk masyarakat yang berpikir tingkat tinggi dan berkepribadian yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Sekian, terima kasih dari saya.